Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Ayam udah makan? Hai gengs, di video kali ini seperti biasa requestan dari kalian semua yang mulia raja sama ratu nih jadi hamba itu mah ngikut aja karena emang lagi viral juga ya kayaknya ya, udah diberitain di mana-mana. Dan sekalian nih menyambut hari Valentine, dimana di sini ada sebuah kasus yang dijadikan ke sebuah film dokumenter di Netflix berjudul Tinder Swindler. Kalian pasti pada tahu kan yang namanya aplikasi Tinder, apalagi buat para jomblo-jomblo nih. Gue yakin di HP-nya pada download deh itu Tinder, ngaku lo pada. Jadi memang aplikasi Tinder ini itu merupakan aplikasi online dating yang sudah cukup populer banget di dunia ya. Dan menurut gue pun itu udah jadi hal yang lumrah kalau misalkan orang nih pacaran sampai nikah gitu, yang mana jodohnya ketemu dari Tinder. Ya tapi memang tujuan dari aplikasi ini tuh sebenarnya macam-macam, tergantung orangnya. Ada yang sekedar nyari temen ngobrol, nyari pacar, sampai melancarkan aksi tipu-tipu gengs. Yang namanya juga aplikasi online, yang pasti isi orangnya itu juga beragam. Ada yang emang hatinya baik banget gitu tulus, sampai ada yang jahat banget minta dia gitu. Kayak cerita kali ini, geng. Jadi kalian harus simak banget ini kasusnya, apalagi buat para cewek-cewek, biar kagak pada jadi korban lo. Nah, semua ini tuh berawal dari bulan Januari di tahun 2018. Dimana ada seorang perempuan bernama Cecil Figelhoi yang saat itu berumur 28 tahun yang lahirnya di Norwegia. Tapi pada saat kejadian ceritanya dia lagi ngambil master nih atau S2 di London, geng. Nah, berarti kalau dilihat dari background pendidikannya, bisa terlihat dong sebenarnya Cecil ini itu adalah cewek yang berpendidikan dan logikanya jalan. Yang mana harusnya nggak gampang kena tipu-tipu sama orang, tapi ternyata bener apa kata Mbak Agnes yang bilang kadang-kadang Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. dimana kalau orang udah cinta itu bikin buta, bikin blunder. Dan hidup dari Mbak Cecil ini tuh jadi nelangsa. Karena suatu hari nih, si Cecil cerita lagi buka Tinder tuh mau mainan. FYI aja, dia ini bukan newbie kok. Karena sebelumnya udah sekitar 7 tahunan dia ini pakai aplikasi Tinder. Dan udah lebih dapat 1000 match, geng. Apa nggak mantep itu, gengs? Laris manis Tanjung Kimpul nih Mbak Cecil. Tapi ya kita sih kagak heran. Karena kalau dia lihat dari perawakannya, Cecil itu kan kelihatannya emang dia cantik, badannya juga bagus, udah gitu pintar dan asyik. Jadi memang nilai plus banget, ini menarik hati buat para cowok-cowok. Nah, pas dia lagi swipe tuh ngeliatin foto para cowok-cowok nih, dia berhenti di foto seseorang bernama Simon Leviev, yang pada saat dia klik ternyata galeri foto-fotonya tuh nunjukin kalau Simon ini adalah kayak semacam businessman yang sukses. Soalnya pose-posenya itu banyak yang suka flexing dengan mobil-mobil mewah, terus stylenya juga modis, branded semua itu bajunya. Nah, si Cecil ngeliat begitu langsung kepo dan tertarik dong. Pas di swipe kanan, match, gengs. Ya seperti halnya kalau udah match, pasti lanjut buat chat-chatan. Dan di situ dia ngerasa kayak klik sama ini orang. Makin hari komunikasi mereka itu makin intens. Dan ada satu waktu mereka lagi ngobrol nih di telepon. Si Simon bilang kalau katanya dia lagi di London nih, tapi besok gua harus cabut, balik lagi nih keluar kota buat ngurusin bisnis. Cuman sebelumnya si Simon ini pengen ketemuan dulu lah, buat ngupi-ngupi aja gitu bentar sama Cecil. Ngajakinnya ngupi-ngupi di hotel bintang 5 tuh di Four Seasons, yang memang juga itu hotel tempat dia menginap bisnis trip di London itu. Wih, kedengarannya kan orang sibuk banget ya. Nginepnya di hotel mahal, ngajakinnya ngopi di tempat mahal juga. Buat kita-kita nih ngopinya masih ngopi sachet gitu, menyimak aja. Ya karena Cecil ini juga emang udah tertarik ya semenjak mereka chat-chatan. Jadinya dia mengiyakan tuh buat ketemuan kopi darat sama si Simon. Pas ketemu, menurut si Cecil ini, si Simon kayak anjir cakep banget nih orang. Foto sama aslinya sama gitu, ganteng, tajir, dan karismatik. Jadi ini bukan tipe-tipe orang ketemu kok profil sama aslinya beda ya. Lah pakai filter, kagak begitu, gengs. Ya otomatis hal itu langsung membuat Cecil ini jadi kesemsem. Mereka ngobrol banyak deh tuh tentang background hidup masing-masing. Nah, Simon ngasih tahu kalau katanya dia ini adalah seorang CEO dari LLD Diamonds namanya, yang merupakan anak dari Lev Leviev. Jadi Lev Leviev ini tuh kayak pengusaha yang udah tersohor banget lah di dunia bisnis diamond, geng. Istilahnya udah raja terakhirnya nih, diseganin banget. Makanya Simon juga mengaku dia ini sampai dijuluki Pangeran Diamond karena kan pewaris tahta. Intinya di situ Simon ini tuh berhasil membangun image kalau dia adalah semacam crazy rich atau Sultan Diamonds lah. Hingga pas mereka udah mau kelar tuh ngopinya, si Simon ini bilang kalau dia pengen kenal Cecil lebih jauh. Tapi karena perkara dia nih besoknya harus pergi kan bisnis, Simon dengan gentle gitu langsung ngajakin Cecil buat ikut yuk temenin aku besok. Aku ada bisnis di Bulgaria. Kita naik jet pribadiku. Lah diajakin begitu si Cecil berasa kayak gemjandi gak sih? Atau ketemu Lee Min Ho begitu kan? Gampang banget. Yuk ke Bulgaria naik jet pribadi. Kalau kita mah biasanya kan kayak yuk kita ke Depok besok naik Grab gitu ya. Jomplang banget hidup nih ya Allah. Tapi bener-bener dah, si Simon ini berarti keong racun. Dasar kau keong racun, baru kena ngajak libur.
Apa kabar ya itu Sinta Jojo ya? Alah, ikan cucut. Lanjut. Maaf, suka kebablasan nih ceritanya. Nah, Cecil yang udah kena virus-virus cinta tuh. Lagi-lagi kayak katanya Mbak Kresmo tuh. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Langsung lah mengiyakan ajakan tersebut. Jadi kayak, halah bodo amat dia dibilang mure. Kesempatan gak datang 2 kali kawan. Hajar bae, hoba. Ya udah pada waktu itu, Simon nyuruh supirnya nih buat nganterin Cecil pulang ke rumah dulu. Karena kan dia perlu packing sama ngambil paspor ya. Pas dilihat ternyata mobil yang jemput itu Rolls Royce, gengs tuh. Sampai belibet, kita nggak biasa ngomong mobil mahal. Jadi bener-bener nih si Cecil ngerasanya kayak Anastasia Steele kali ya. Ketemu sama Mr. Grey di treat segitunya kayak di film-film. Ya siapa juga nih cewek yang kagak lulu diperlakukan bak ratu begitu. Lu aja yang diantar gebetan sama Avanza juga seneng banget kan. Maaf ya, ini emang mulutnya bener-bener dah. Dan semuanya itu di awal ternyata nggak ada yang hoax, geng. Karena besokannya mereka beneran ke Bulgaria naik jet pribadi. Ya si Cecil yang biasa naik pesawat ekonomi girang banget. Bisa naik pesawat pribadi kayak begitu. Sampai dia juga bikin video kayak terus banyak foto-foto selfie gitu kan, norak dia. Pasti di situ juga makannya bukan cuma roti bungkus sama aqua gelas atu ya. Kayak maskapai apaan tuh. Tapi si Cecil makannya kaviar, sushi, minumnya juga champagne. Pokoknya bener-bener merasakan hidup ala sultan. Nah, setelah mengalami kencan yang spektakuler itu, makin hari hubungan mereka makin terus lanjut. Dan semakin deket, semakin kayak pasangan baru gimana sih? Tapi karena Simon ini kan image-nya sibuk. Dia harus pindah-pindah dari satu negara, loncat kemana buat ngurusin bisnisnya. Jadilah hubungan mereka pun LDR. Tapi urusan komunikasi sebenarnya lancar. Mereka rajin cecetan, ngabarin tiap hari. Kayak, Ayang udah makan belum? Aduh, aku belum makan, Ayang nggak bisa kan belum disuruh makan sama Ayang. Ya udah Ayang makanya nanti sakit ya, begitu. Enak ya. Tapi sebenarnya Simon ini juga so sweet, gengs. Jadinya si Cecil ini berasa Valentine tiap hari. Soalnya sering dikirimin kayak buket mawar gede. Terus tahu-tahu Simon ini bikin surprise gitu ya, datang di depan pintunya Cecil. Padahal tadinya bilang katanya masih di luar negeri gitu, tapi tahu-tahu nongol. Dan sampai akhirnya si Simon ini itu meminta Cecil untuk cariin apartemen di London ya buat mereka nih, gengs. Jadi si Simon ini udah ngajakin tinggal bareng biar bisa selalu deket sama Ayang dan gak tanggung-tanggung. Simon ini bilang budget apartemennya itu, pokoknya lu cari deh yang kira-kira tuh harganya $15.000 sebulan. Berarti itu kalau dirupiahin 200 jutaan kan sebulan. Lu pada yang kosannya 800.000 kamar mandi luar, sabar-sabar ya dengerin ya. Jangan gampang iri lu. Nah karena ini kan jatuhnya berarti udah sampai mau diajak tinggal bareng. Cecil pun menganggap Simon ini juga udah serius sama hubungan mereka. Dan jatuhnya Cecil juga udah kayak percaya banget sama si Simon. Dan menjadikan Simon semacam kayak apa ya, imam hidupnya begitu. Dan setelah 1 bulan mereka pacaran, tahu-tahu si Simon ini ngirimin sebuah foto dan video yang memperlihatkan kalau bodyguard yang biasa jagain dia itu lagi terluka di bagian kepala. Dan posisinya mereka berdua itu lagi di dalam ambulans. Nah, Simon bilang katanya mereka ini habis diserang sama saingan bisnisnya di dunia diamond. Cecil ngeliat kayak gitu ya kaget ya, dan percaya-percaya aja. Malah dia khawatir nih sama Ayang. Ayang tapi nggak apa-apa kan, Ayang nggak lecet kan? Dan karena kejadian itu, Simon bilang kalau dirinya nih kayaknya harus ngumpet dulu untuk sementara waktu demi keselamatannya. Dan dia ini nggak bisa ngakses kalau mau beli apa-apa pakai kartu kreditnya sendiri. Perkara katanya takut ke-track. Kalau gunain kartu kredit nanti ketahuan tuh keberadaannya di mana. Ya ada nanti malah disamperin lagi sama musuhnya. Nah, untuk itu Simon pun minta tolong ke Cecil buat pinjem kartu kreditnya si Cecil selama 2 minggu aja deh yang buat pegangan aja kalau butuh apa-apa gitu kan. Nah balik lagi nih, Cecil kan emang udah cinta, jadilah dikasih tuh kartu kreditnya dia. Tapi habis itu si Cecil ini mendapatkan info tagihan yang terus masuk yang ternyata digunakan sampai habis limitnya sama si Simon. Pas ditanya ya Simon ngakunya ya emang itu buat keperluan bisnisnya. Ya cuma pada saat itu si Cecil mikirnya, pasti bakalan diganti. Secara ini Simon anak sultan, mobilnya Rolls Royce, naik pesawatnya pesawat pribadi, bayar kartu kredit begini doang mah cincai. Tapi karena tadi kartu kreditnya kan udah limit tuh, udah nggak bisa dipakai lagi. Simon minta Cecil buat bawain dia uang cash sebesar $25.000 ke Amsterdam, geng. Itu berarti sekitar 360 jutaan tuh. Ya cuman waktu itu Cecil nggak punya duit sebanyak itu. Tapi karena Simon ini maksa dan bilang pasti akan gue ganti secepatnya kok yang ini urgent banget nih urusannya. Ya udah akhirnya si Cecil sampai ngambil pinjaman cepat ke bank demi memenuhi kebutuhannya si Ayang dan langsung nganterin duitnya itu sendiri ke Amsterdam pakai pesawat. Ya lagi-lagi tiket pesawatnya berarti Cecil yang bayar ya. Pokoknya Cecil masih mikir semuanya itu bakal diganti sama Ayang. Baru beberapa jam si Cecil ini nyampe ke Amsterdam buat ngasih duitnya yang dia bawa tuh cash ke Simon. Tahu-tahu Simon ini kayak dapat telepon dari bodyguardnya yang bilang katanya kalau musuh mereka tuh udah tahu nih keberadaan kita lagi di Amsterdam, bos. Jadi kita harus segera pergi nih, bos. Alhasil si Cecil itu ketemunya kayak cuma sebentar doang sama Simon di Amsterdam. Terus ditinggal lagi deh sama Simon. Karena Simon ini bilang dia harus pergi ngumpet lagi ke Swedia dengan membawa uang cash tadi. Dikira si Cecil ini kurir JNE kali ya. Padahal nih ternyata nih di Swedia si Simon ini sebenarnya mau ketemuan lagi sama korban Tinder lainnya yang kali ini bernama Pernilla Soholm. Jadi ternyata target korbannya Simon ini tuh banyak tersebar di mana-mana, gengs. Cuman bedanya kalau hubungannya sama Pernilla ini itu bukan hubungan kayak pacaran kayak si Cecil. Tapi awal modusnya tuh sama. Mereka kenalan di Tinder match
Dodge. Dan Simon ngedeketin si Pernilia dengan cara yang persis, ngajakin ke luar negeri pakai pesawat pribadi, di treat gitu ya. Pokoknya semua kebohongannya kayak template lah. Tapi Pernilia ini ngerasa kalau mereka ini kayak cocoknya sebagai sahabat aja lah. Ya bagi Simon mau lu jadi sahabat kayak mau jadi pacar kayak lah, masa bodoh. Yang penting bisa dikeretin. Modusnya pun juga sama kayak pacaran. Anak ini jatuhnya tapi kan udah bestie. Simon juga ngirimin foto dan video tuh yang memperlihatkan bodyguardnya ceritanya abis dihajar sama musuhnya. Dan rentetannya sama lah kayak tadi pokoknya. Makanya di situ Simon minta tolong ke Pernilia buat transferin dia uang sejumlah $45.000 atau sekitar 650 juta rupiah. Nah, Pernilia yang emang niatnya mau ngebantu bestinya nih, akhirnya terpaksa mengeluarkan duit tabungannya dia yang padahal itu duit buat beli apartemen. Soalnya pada saat itu dia masih tinggal sama orang tua. Ya pokoknya sama juga nih, Simon menjanjikan ke Pernilia bakalan gantiin duit itu. Pernilia juga mikirnya nih Simon kan anak sultan, pasti bisa balikin, udah tenang aja, ditransfer lah itu duit. Nah, kita balik lagi ke Cecil ya. Setelah kejadian tadi Simon minta uang cash $25.000. Ternyata gak berhenti sampai di situ aja mintanya, geng. Soalnya si Simon ini nyuruh si Cecil buat naikin limit kartu kreditnya biar bisa dipakai lagi lebih banyak. Cuman kan kalau naikin limit kartu kredit yang waktu itu pakai banknya tuh American Express namanya, gak segampang itu, geng. Yang gak jauh beda sih sebenarnya sama bank-bank di sini juga. Dimana pihak bank ini kan harus melihat penghasilan kita berapa, bisa nutup nggak kalau limitnya sekian gitu. Jadi memang ada harus approval dari banknya juga. Untuk itu si Simon nyuruh si Cecil buat, lu bilang aja lu kerjanya ceritanya di LLD Diamonds, perusahaan gua, kan gua bosnya. Nanti lu gua kasih slip gaji palsu. Ya udah dibikinin deh tuh slip gaji palsu buat si Cecil yang dibilang sebulannya dapat $94.000 atau sekitar 1,3 miliar ceritanya. Ya karena hal itu pihak bank nih pas lihat ya setuju untuk menaikkan limit kartu kreditnya menjadi $250.000 atau 3,5 M, guys. Dan ternyata udah dinaikin limit segitu nih satu kartu, sama Simon dihabisin lagi tuh limitnya. Jadi dipakai semuanya sama Simon. Dan yang tadinya berarti kan cuma punya satu kartu kredit nih dari American Express, si Cecil disuruh buat lagi kartu kredit lainnya dengan cara tadi slip gaji palsu ke 9 bank, gengs. Jadi pokoknya hampir ada 10 bank yang di total tuh lebih dari 10 miliar nih. Sampai pada tanggal tagihan jatuh tempo, si Cecil berarti kan harus bayar nih. Semuanya kan atas nama dia soalnya. Giliran minta duit ke Simon, si Ayang ini tau-tau ngasih cek senilai $500.000. Yang mana sebenarnya jumlah itu tuh lebih besar dari semua tagihan kartu kredit yang telah dia pakai. Ya udah agak tenang dong nih si Cecil. Wih, dapat $500.000. Tuh kan, anak sultan pasti bayar. Dikawinin nih gue pasti nih, abis ini gue bantu nih. Ya Allah, jadi istri anak sultan gue. Begitu kali mikirnya ya. Tapi pasti Cecil ini nyoba nyairin ceknya, ternyata itu cek palsu, geng. Langsung spanning lah ini. Aduh pusing-pusing, si Cecilnya pusing. Pas nanya ke Simon, si Simon yang balik marah dengan bilang, lah kan gue udah bayar kemarin tuh $500.000. Lu mau bohongin gue, lu mau nipu-nipu gue ya, minta duit lagi ya. Jadi malah playing victim dia. Nah di situ Cecil langsung kayak kebuka tuh matanya, kayak, bangun yuk! Kalau ternyata selama ini lu cuma ditipu, langsung asam urat nih naik, stres. Perkara tagihan kartu kreditnya itu numpuk, karena kan tadi semua udah dipakai sama Simon. Tapi karena semuanya juga itu atas namanya si Cecil di kartu kreditnya, ya tagihannya ya jadinya ke Cecil. Yang dikejar-kejar debt collector ya Cecil, tapi yang pakai duitnya si Simon. Bayangin gengs, coba tebak. Total tagihannya tuh berapa? Jawabannya $10 juta atau sekitar 14 miliar. Nah, kan? Duit semua segitu, Tuhan. Karena Cecil juga tahu ya, mau dia kerja banting tulang sampai tulangnya copot hilang begitu, kagak bakal kekumpul juga itu 14 miliar sampai kapan. Mau dia kerja selamanya gitu sampai mati terus tengkoraknya hidup lagi disuruh kerja, Allahualam juga itu 14 miliar kekumpulnya kapan. Akhirnya dia nelfon nih ke pusat bantuan dari Bank American Express yang pertama dan nyeritain semua kejadian yang dialami. Ya udah dari situ pihak bank kemudian mendatangi Cecil dan menginvestigasinya kan. Nah pas Cecil cerita nih terus ngasih lihat fotonya Simon, 2 orang dari pihak bank itu kayak langsung lirik-lirik dimana mereka nih familiar nih sama mukanya Simon. Dan ternyata bener, gengs. Mereka disitu ngasih tahu Cecil kalau Simon ini emang penipu, mbak. Udah lama banget dia nih sering gonta-ganti identitas dan korbannya juga banyak, nggak cuma mbak yang lapor. Ya dengar begitu Cecil kayak disambal petir ya. Di tengah patah hatinya itu, telah ditipu sama orang yang dicintainya. Pulanglah dia ke Norwegia, ke rumah emaknya, kayak pulangkan saja. Habis dia nggak tahu mau ngapain lagi. Cecil juga udah sempet ngeblok nomornya si Simon kan di handphonenya. Tapi dia lupa kalau Simon juga tahu nomor telepon rumah emaknya tuh di Norwegia. Nah bener aja, tau-tau si Simon nelfon ke Cecil. Ngancem-ngancem buat, lu jangan macem-macem, jangan lapor-lapor polisi ya, gue bisa ngancurin hidup lu, dibilang begitu. Karena Cecil juga masih dalam keadaan shock, masih stres, ketakutan juga, terus tertekan banget. Ya gimana caranya bayar 14 miliar ke bank. Jadinya Cecil sampai sempet terpikir buat bunuh diri, gengs. Tapi untungnya kagak kejadian, dia nggak senekat itu. Ya udah deh, nggak ada cara lain nih buat Cecil buat terbebas dari masalah tagihan bank ini.
Jadinya dia hadepin deh tuh. Istilahnya ancur-ancur dah sekalian. Laporlah dia ke polisi Norwegia. Tapi sayangnya pada saat itu polisi katanya tidak terlalu menanggapi kasus yang dialami sama si Cecil ini. Karena mungkin kayak semacam dianggap ini tuh kayak semacam kasus pasangan yang ngungkit-ngungkit harta lah. Jadinya dari situ Cecil yang kecewa menghubungi jurnalis dari sebuah koran terbesar di Norwegia. Namanya tuh VG News. Dia curhat deh tuh ceritain semuanya. Dan berharap beritanya itu bisa dimuat di artikelnya VG News. Supaya Simon ini bisa ketangkep dan gak ada korban-korban lainnya lah. Singkat cerita, para jurnalis dari VG ini itu langsung mulai investigasi, udah kayak detektif pokoknya geng. Karena kalau dipikir-pikir lagi nih ceritanya menarik nih, kalau diangkat pasti bisa booming. Mereka mulai deh tuh ngedatengin rumahnya Simon di Israel. Yang ternyata di sana itu rumahnya adalah alamatnya kayak cuman di apartemen kumuh gitu geng. Di situ juga ada ibunya Simon, tapi menurut ibunya dia udah nggak pernah ketemu sama anaknya itu semenjak Simon ini tuh berumur 18 tahun. Jadi udah lama keluar dari rumah. Nah dari situ para jurnalis ini juga mulai menelusuri siapa-siapa aja yang pernah ketemu sama Simon. Akhirnya mereka menemukan fakta nih. Kalau selama ini Simon ini banyak banget nipu orang yang korbannya itu tersebar di mana-mana karena sudah berlangsung selama sekitar 18 bulan. Gitu. Termasuk korbannya si Persilia tadi. Sama ada cewek deh pokoknya namanya Aileen. Nah dari situ mereka semua nih bekerja sama buat mau ngejebak Simon. Sampai akhirnya Simon tuh ketangkep di bulan Juni 2019 oleh Interpol Yunani. Karena pada saat itu ada info dari korban yang namanya Aileen tadi kalau Simon nih lagi terbang ke Yunani pakai identitas palsu. Karena kan namanya dia macam-macam tuh. Cuman pada akhirnya, karena Simon ini terakhir ditangkapnya itu karena kasus identitas palsu, dia ini cuman dihukum penjara selama 15 doang, geng. Dan berhasil bebas juga dengan bersyarat setelah 5 bulan penahanan. Jadi kayak cuman 10 bulan di penjara, nggak sampai setahun. Bahkan sampai saat ini, dia jatuhnya masih bebas. Dan katanya juga masih sering memamerkan kehidupannya mewah itu dan mencari korban-korbannya di Tinder. Nah, gue juga kurang paham nih, kenapa kasusnya ini itu nggak bisa dimasukin ke jalur hukum. Apakah buktinya kurang kuat? Atau karena mungkin ini penipuannya itu dianggap kayak kasus pacar yang morotin duit pasangannya. Dan itu bukan dianggap sebagai penipuan kriminal gitu kali ya. Kurang tahu deh. Kalau ada yang ngerti boleh komen di bawah ya. Soalnya polisi juga menganggap semua uangnya itu dan fasilitas diberikan oleh para korbannya ini atas kesadaran masing-masing. Istilahnya orang udah dibutakan cinta, udah pacaran, ngasih semuanya gitu. Terus pas putus ditagih lagi. Makanya kan kayak kasus ini jadinya serem ya. Dan para korban-korbannya tuh para cewek-cewek tadi itu jadinya harus ikhlas kehilangan uang mereka. Tapi yang paling miris ya si Cecil. Dimana dia masih harus nyicil utangnya 14 miliar ke bank. Sampai kapan ya nggak tahu dah. Sementara Simonnya masih bisa bebas berkeliaran kemana-mana. Malah baru-baru ini karena ini ceritanya viral ya, diangkat di Netflix. Belum lama pihak Tinder mengumumkan kalau akhirnya dia memban si Simon dari aplikasi Tinder. Jadi sama aja kayak di sini, gengs. Kudu nunggu viral dulu. So itu gengs kasus yang mind-blowing banget ya. Mimpi jadi istri sultan. Malah berakhir harus kerja rodi seumur hidup kali. Buat melunasi utang-utangnya ke bank. Padahal duitnya juga yang pakai orang lain. Tapi yang harus bayar diri sendiri kan. Dendam sama empatnya kayak apaan gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Makanya dari sini kita bisa belajar. Kalau kenalan hati-hati lu sama orang, jangan percaya-percaya banget. Jangan gampang blunder gitu. Cinta itu buta. Makan lu cinta. Ya udah deh, semoga kita semua bisa dipertemukan dengan jodoh yang baik ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah mati, terima kasih banyak. Minta like ya juga ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadarivan. Sampai jumpa di kasus Shooting selanjutnya. Assalamualaikum.